Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada mahasiswa-mahasiswi Program Studi Pendidikan Sejarah STKIP Pangeran Darmakusuma Indramayu semester 1, dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Syukron Makmun, SOS MSC, pengampu mata kuliah pengantar sosiologi. Pada pertemuan pertama ini, kita akan membahas rencana pembelajaran semester atau biasa disingkat RPS. RPS ini biasa disampaikan pada pertemuan pertama dalam perkuliahan. Ada beberapa hal yang ingin disampaikan pada RPS ini. Yang pertama terkait dengan capaian pembelajaran, baik pembelajaran prodi maupun pembelajaran mata kuliah. Untuk capaian pembelajaran prodi, yang pertama sikap. Sikap menunjukkan bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Kemudian P1 atau pengetahuan 1 mampu menganalisis norma-norma yang berkembang di masyarakat sebagai bagian dari warisan kesejarahan. Kemudian pengetahuan 2 atau P2 menguasai konsep dasar dan pengetahuan mengenai materi pengantar sosiologi. Kemudian kemampuan umum atau kompetensi umum mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Kemampuan umum yang kedua atau KU2 mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Kemampuan khusus atau kompetensi khusus yaitu mampu melakukan analisis secara logis terhadap perkembangan sosiologi baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep-konsep dasar sosiologi sebagai kerangka awal untuk memahami perspektif sosiologi dan gejala-gejala sosial yang ada di masyarakat. Yang kedua, mahasiswa memahami secara kritis karakteristik perubahan sosial setiap masa di wilayah tertentu serta keterkaitannya yang bermakna. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis fakta-fakta sosial yang memiliki peranan penting dalam perubahan kehidupan umat manusia. Yang keempat atau M4, mahasiswa mampu melakukan penelitian sebagai dasar pembuatan karya ilmiah berupa makalah tentang masyarakat dari masa ke masa. Yang terakhir, yang kelima atau M5, mahasiswa mengapresiasi positif terhadap perkembangan masyarakat di Indonesia pada era global ini. Untuk deskripsi mata kuliah, pengantar sosiologi ini merupakan mata kuliah yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang konsep-konsep dasar sosiologi dan menerangkan berbagai perspektif untuk memahami gejala-gejala sosial sebagai bekal awal mengenal sosiologi. Untuk mata kuliah syarat tidak ada,
karena ini merupakan pengantar. Kemudian untuk materi pokok bahasan, kita akan melaksanakan 16 kali pertemuan, termasuk di dalamnya ujian tengah semester, yaitu pada pertemuan yang ke-8, dan ujian akhir semester pada pertemuan ke-16. Untuk referensinya bisa kalian cari sendiri di toko buku atau di buku-buku online. Di sini ada Sarjono Sukanto, pengantar sosiologi, ya. Ada Usman Sunyoto, sosiologi sejarah teori dan metodologi. Ada Rochik and Warren, Sociology and Introduction. Ini memang berbahasa Inggris, ya, untuk ininya. Kemudian ada David, ada Venove tentang sosiologi. Ini memang berbahasa Inggris juga. Nah, kemudian untuk tugas pertama yaitu membuat makalah atau artikel ilmiah individu, yaitu biasa disebut tugas individu. Dan yang kedua, tugas terstruktur, biasanya ini tugas kelompok. Kemudian yang ketiga, analisis artikel atau esai. Untuk aspek penilaian, ujian tengah semester bobotnya 10, kemudian ujian akhir semester 20, ada kuis juga, ada presentasi, biasanya presentasi kelompok 20, aktivitas di kelas dan kehadiran perkuliahan. Masing-masing bobotnya bisa dilihat tadi, ya. Nah, untuk rencana pelaksanaan perkuliahan tadi ini merupakan penjabaran dari pokok bahasan yang sudah ada di atas tadi. Yang pertama terkait dengan kontrak belajar atau RPS tadi, penyampaian silabi. Kemudian pertemuan kedua mengenai definisi sosiologi, objek kajian sosiologi, sejarah dan kelahiran sosiologi. Kemudian yang ketiga terkait dengan ruang lingkup, teori dan metode tokoh-tokoh sosiologi. Yang keempat, tentang definisi budaya, kemudian komponen budaya, keragaman budaya. Selanjutnya yang kelima, materi ajarnya tentang struktur sosial, tipe masyarakat, teori masyarakat, dan lain-lainnya. Dan untuk yang keenam, yaitu definisi interaksi sosial, interaksionisme simbolik, ya. Ini paling tidak mahasiswa dapat menjabarkan proses interaksi sosial, ya. Selanjutnya mengenai sosialisasi dan pengembangan manusia, teori perkembangan kepribadian, agen-agen sosialisasi. Dan pada pertemuan yang ke-8 ini akan ada ujian tengah semester. Setelah ujian tengah semester, biasanya dilakukan diskusi kelompok. Yang pertama temanya tentang kelompok sosial, macam-macam kelompok sosial, dinamika kelompok sosial, atau ke pertemuan yang ke-9. Selanjutnya pada pertemuan 10 masih diskusi kelompok, yaitu penyimpangan dan pengendalian sosial, bentuk-bentuk penyimpangan. Pada pertemuan ke-11 kita akan membahas mengenai stratifikasi sosial, status sosial, kelas sosial, dan mobilitas sosial. Selanjutnya pada pertemuan ke-12 kita akan membahas tentang konsep lembaga